Ini warna apa? Maria deh. Alah, sayang tuh. Mali. Ini ada Bu, lagi. Minyak madi, lebar, saya dan Melinda. Nanti gue ajak kita ke sekolah. Ini mati. Mau kemana kalian? Kayak sama lagi ya. Mau ke balas dendam. Bilang 11. Apa lagi dapat? Punya deh. Bagi aku Jangan dua. Jangan lupa semua. Ada lagi yuk. Satu. Ada satu lagi di bawah. Mana punya? Satu, dua. Tidak ada radio. Ya, kelas terbunda. Saya tanya. Oh, beda Absen dulu, lo lu video. Absen dulu itu. Jangan pakai apa? Saya mulai ya. Apa saya semua? Kembang. Tidur. Sana. Siapa yang mulai saya? Karena kita di sini. Udah ya. Kak, saya saya buka dulu aja orang ini. Ada suaranya. Dari sini. Sini dulu nanti baru buat yang aja ya. Enggak, moderator. Oh, enggak. Enggak bisa. Udah ya. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan. Dan kali ini kita langsung saja akan mempresentasikan satu makalah yang berjudul Istishab. Dan kami dari kelompok 2 dengan anggota 13 orang. Dan untuk itu langsung kami akan membacakan dari makalah kami. Saya persilakan buat teman-teman. Baik, kami akan membacakan rumusan masalah makalah kami. Apa pengertian dari istihab? Ada berapa pembagian dalam istihab? Apa pendapat para ulama fuqaha tentang istihab? Pengertian istihab. Pengertian istihab secara bahasa yaitu menuntut bersahabat atau menuntut berserta atau mencari rekan dan menjadikannya sahabat. Pengertian istishab menurut ulumul usul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang. Menurut Al-Asnawi bahwa istihab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang harusnya benar perubahan hukum tersebut. Bagian istihab al-ibahah al-asliyah, hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya, yaitu mubah jika ia bermanfaat dan haram jika ia membawa mudarat keberadaan yang oleh cara yang asal. Dua, istishab al-bara'ah al-asliyah atau hukum asalnya seseorang itu terlepas dari dan bebas dari beban dan tanggungan apapun.
hingga datangnya dalil atau bukti yang memberikan dia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu. 3. Istishab hukum ialah yang berdasarkan asas prinsip bahwa sesuatu hukum tetap berjalan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Selaras dengan itu, hukum boleh dan larangan tentang suatu hukum tetap akan berjalan sehingga ada dalil yang melarangnya untuk yang mubah dan ada yang mengharuskannya perkara yang dilarang. 4. Istishab al-was yaitu yang berdasarkan asas anggapan bahwa sifat yang diketahui ada sebelumnya masih tetap ada sehingga ada bukti yang mengubahnya. Ulama bersepakat menggunakan 3 macam istihad yang telah dibahas di atas. Dalam istihad al-was di antara ulama menjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria istihad tersebut. Contohnya ialah orang yang bilang menurut istihad seseorang yang telah dilanggar sampai dengan yang bukan orang tersebut yang meninggal. Sementara ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai istihad al-was sebagai sifat terbatas, padahal yang bersifat penolakan bukan bersifat penetapan. Artinya istihad itu tidak menerima masuknya hak baru bagi yang punya sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya. Kedudukan istishab sebagai metode istinbat hukum. Para ulama telah berbeda pendapat dalam menyatakan kedudukan istishab sebagai dalil syara. Kalangan ulama dan mazhab Maliki. Pada masa istilah itu sadar kepada diri juga menetapkan perkara barang dan masalah. Pendapat ulama mempercayakan diri menyatakan boleh menerima istihad sebagai hujjah untuk menentukan hukum yang telah sebelumnya dan menganggap itu tetap berlaku pada masa akan datang sehingga ada dalil mengubahnya. Namun istihad tidak boleh digunakan untuk hukum yang pasti akan ada baliknya. Jadi berdasarkan pendapat ini sesuai hukum yang telah berlaku dan tidak ada dalil yang membatalkannya, maka hukum tersebut harus berjalan. Namun dalam lainnya tidak dipakai dalam menetapkan hukum yang baru. Sehingga ada bukti yang berubahnya. 1. Istishab al-ajuriyah yaitu berlandaskan pada prinsip bahwa asal itu adalah berubah atau halus. Istishab al-bara'ah al-ajuriyah yaitu asalnya seorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun. Sehingga datangnya dalil yang menunjukkan dia akan menjawabkan istishab yaitu kesucian atas perintah bahwa dia itu tetap berkawan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Istishab al-was berdasarkan lantas anggapan bahwa sifat yang diketahui ada sebelumnya masih tetap dia sehingga ada bukti yang membebasnya seperti sifat itu bagi orang yang hilang. Ambil aja guys. Kalau ada sama baiklah, demikian pembacaan dari makalah kami tentang istishab. Untuk kali ini saya buka sesi pertanyaan, jadi silakan untuk kami buka sesi pertanyaan. Ya jadi saya udah tahu saya.
Kami saya moderator. Jadi saya bukan Baiklah, untuk itu saya persilakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Saya buka untuk 3 orang penanya dulu. Dua. Baiklah, 2 penanya aja. 2 penanya ada. 2 aja, 2. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang ini, Bu? Ya, lagi nonton lain. Bu, yang minta. Ya, Bu, silakan bertanya. Nama saya Melia Sari, kami perwakilan dari kelompok 4. Iya. Iya, Bu. Pertanyaannya, apa perbedaan ijtihad dan ijma, dan sebutkan contohnya. Nah, ada contohnya kan? Yang satu lagi, Bu. Boleh. Apa pengertian ijtihad? Pengertian istishad. Oh ya. Apa pengertian istishab? Istishab adalah menjadikan hukum suatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya. Gimana, Ibu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lili. Istishab adalah salah satu ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum selama belum ada dalil yang bisa diubah hukum tersebut. Sedangkan ijma yaitu kesepakatan, merupakan kesepakatan seluruh ulama. Itu perbedaan istishab dengan ijma. Sedangkan contohnya contoh istishab, bila ada seseorang sedang sholat subuh, maka dia telah berwudu, itu diperhitungkan ada beberapa waktu untuk sholat zuhur. Misalnya gini, dia sudah berwudu waktu subuh, dia bisa, kalau dia tidak hilang wuduknya, bisa dia untuk sholat zuhur. Ya, itu contoh dari istishab. Tidak pakai wudhu, bila tidak batal wuduknya, dia bisa untuk sholat zuhur. Ijma apa gimana? Sedangkan contoh ijma, kesepakatan para ulama untuk mengharamkan minyak babi. Itu kesepakatan, kalau minyak babi itu nggak bisa dipakai karena dia haram, tidak bisa dikonsumsi. Kalau minyak wangi bisa? Ya nggak bisa, kan sama juga. Asal tidak mengandung alkohol, halal bisa dipakai. Enggak, minyak babi itu di mana aja itu nggak bisa dipakai. Itu haram. Itu kan kalau minyak babi itu dapat sudah tadi itu alkohol. Kan alkohol nggak bisa dibawa yang sholat. Iya. Apakah itu haram juga? Iya, haram untuk sholat. Ya, haram
akan tetapi tidak sah dibawa salah ya. Iya, benar. Berarti nggak haram dong. Ini ceritakan minyak babi tadi Iya, ya Kak iya. Sampai yang benar sayang. Udah betul, udah dibenarkan Iya. ya. Bu, yang menurut agama itu ada minyak babi juga ada. Kita nggak tahu. Baik Ibu Bu, terima kasih jawabannya. Boleh banyak. Banyak. Baiklah, demikian makalah dari kelompok 2. Semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya. Dari situ saya tutup aja. Sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayar aja sama ibu di punya aku. Ulangi saya.